Baik, kita lanjutkan di segmen keempat untuk pengolahan sinyal digital berkaitan dengan pemisahan anomali regional dan residual. Jadi kita akan review sebentar apa yang sudah kita sampaikan atau kita bicarakan di segmen sebelumnya. Di beberapa segmen sebelumnya kita membahas terkait dengan karakteristik dari sumber anomali regional dan juga anomali residual. Secara umum berhubungan dengan frekuensi yang lebih rendah dan juga berhubungan dengan frekuensi yang lebih tinggi untuk karakteristik regional dan residual secara berturut-turut. Dari karakteristik untuk sumber anomali dalam dan juga sumber anomali dangkal. Dengan demikian, melihat karakteristik ini kita bisa melihat bahwa anomali Bogey kita yang dihasilkan dari pengukuran dan juga pengolahan data itu berhubungan dengan tinjauan untuk anomali regional dan juga anomali residual. Dan kita perlu memisahkan untuk target-target pemodelan, apakah itu kita akan memodelkan anomali residual yang berhubungan dengan target eksplorasi misalkan karena sesuatu yang lebih dangkal dan untuk tujuan eksploitasi. Nah, itu kita perlu pisahkan anomali kita sehingga dalam pemodelan kita bisa mendapatkan solusi yang bisa mendekati dengan data observasi. Nah, di sini akan kita coba tunjukkan bagaimana ilustrasi perhitungan yang sederhana. Di segmen sebelumnya juga kita juga sudah membahas berkaitan dengan distribusi data diskrit satu dimensi dan dua dimensi. Jadi kita punya diskrit satu dimensi dan dua dimensi. Di sini distribusi untuk sampling pada suatu lintasan, kemudian ini adalah sampling pada suatu area atau pemetaan. Di sini ada dimensi dua dimensi, di sini satu dimensi. Titik-titik ini menunjukkan nilai anomalinya. Kemudian di sini adalah ditunjukkan dengan skala warna. Nah, distribusi data untuk satu dimensi dan distribusi data untuk dua dimensi ini merupakan hasil akuisisi data yang bisa digunakan untuk menunjukkan suatu pola anomali atau pola medan gravitasi terhadap ruang. Jadi kalau kita mencoba melihat interpolasinya, di sini adalah pola anomali dari data diskrit untuk satu dimensi dan di sini adalah pola anomali berupa kontur dari data dua dimensi. Oke, jadi kita sudah menunjukkan review dari segmen sebelumnya. Ya, sebagai catatan, aplikasi pemetaan graviti umumnya dilakukan untuk distribusi titik pengamatan dua dimensi. Ya, meskipun berusaha ke arah tiga dimensi, kita perlu merancang untuk setup stasiun secara tiga dimensi berupa lubang bor atau misalkan stasiun di airborne. Begitu kita juga bisa mendapatkan distribusi tiga dimensi, tapi secara umum biasanya dilakukan untuk distribusi titik pengamatan dua dimensi, yaitu pada suatu pemetaan area penelitian. Namun jika kita berhubungan hanya dengan distribusi data satu dimensi atau suatu plot lintasan saja, maka kita akan menggunakan pendekatan data satu dimensi untuk pemisahan regional dan residual. Jadi pada segmen berikut ini kita akan tunjukkan ilustrasi perhitungan sederhana terkait pemisahan anomali regional dan residual. Di beberapa buku teks kita punya beberapa metode pemisahan anomali regional, jadi mungkin saya tunjukkan beberapa saja, selebihnya Anda bisa cross check di beberapa buku teks terkait dengan metode yang lain. Ya, 3 metode kali ini berkaitan dengan pemisahan secara grafis atau visual, kemudian pemisahan dengan regresi polinomial dan moving average. Nah, kurang lebih ilustrasinya begini. Kalau kita punya distribusi data suatu lintasan atau distribusi data satu dimensi, nah anomali regional ini
ditentukan di sini ditunjukkan untuk secara visual yang sesuai dengan anomali regional. Jadi relatif subjektif dari interpreter untuk melakukan pengolahan data ini. Nah, secara sederhana perhitungannya ketika kita memiliki anomali Bouguer atau CBA seperti ini, kemudian regional seperti ini, maka residual atau sisa atau selisihnya antara CBA dengan regional akan menghasilkan pola anomali residual seperti ini. Ya, ini kurang lebih metode yang paling sederhana yang digunakan oleh penelitian di awal untuk kasus yang sangat sederhana dan diketahui, misalkan variasi di permukaan dari anomali, sehingga kita bisa menggunakan residual anomali ini sesuai dengan objek penelitian di daerah tersebut. Ya, lebih teknis mungkin kita mencoba mencari atau menggunakan ilustrasi yang sederhana. Misalkan kita punya suatu sampling dari data diskrit pengukuran untuk anomali satu dimensi, distribusi satu dimensi, komplit bagi anomali, ditunjukkan dari dot plot seperti ini dan diinterpolasi untuk pola medan gravitasinya atau pola anomali CBA-nya. Kemudian kita punya posisi untuk lintasan satu dimensi dengan sampling tertentu. Misalkan di sini kita gunakan samplingnya adalah setiap 1 km begitu. Nah, dari sini ketika kita melihat dalam bentuk hard file seperti ini, kita mencoba menentukan sampling dan kuantisasi data CBA berdasarkan kurva pada gambar di atas. Misalkan kita menggunakan ketelitian pada sumbu Y ini mencapai 0,2 miligal, jadi kita punya ketelitian seperti itu, sedangkan pada sumbu X misalkan ketelitiannya adalah 1 km. Jadi secara subjektif terkait pendekatan anomali regional, selanjutnya kita bisa melakukan secara visual dan menggunakan freehand interpretation atau interpretasi bebas, tentu saja dengan mempertimbangkan pola anomali dan informasi geologi, karena di sini kita hanya melihat pola anomali saja, maka kita melihat pola ini secara subjektif. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan sampling dan kuantisasi juga pada data terkait dengan pendekatan anomali regional yang sudah dibuat. Jadi setelah dibuat, misalkan didekati dengan suatu bentuk garis lurus atau bentuk yang lebih melengkung seperti itu, atau bentuk yang memiliki orde 3 dimensi dan seterusnya, kita bisa lakukan tergantung dari karakteristik regional di daerah tersebut. Nah, dari situ kemudian kita juga melakukan sampling pada posisi yang sama untuk posisi CBA dan juga posisi regional, sehingga kita bisa menghitung anomali residual dan membuat plot anomali tersebut terhadap jarak. Ya, proses sampling dan kuantisasi dari data CBA kita bisa melakukan seperti ini berdasarkan ketelitian tadi. Misalkan kita punya ketelitian setiap 1 km dan juga ketelitian untuk kuantisasinya 0,2 miligal misalkan. Nah, di sini kita bisa melihat misalkan untuk posisi X sama dengan 0 km, ini kurang lebih bersesuaian dengan nilai tidak sampai 4 miligal. Nah, bisa jadi pada ketelitian 0,2 kita menggunakan 3,8 miligal. Nah, kemudian di sini juga kita melihat untuk X sama dengan 1 km, kita bisa menggunakan misalkan nilai 4,4 misalkan. Nah, ini kita bisa melakukan kuantisasi yang seperti itu. Selanjutnya untuk estimasi tren regional secara subjektif, misalkan kita gunakan garis ini untuk estimasi regionalnya.
yang ditentukan secara subjektif. Selanjutnya kita juga melakukan nilai digitasi dari sampling dan juga kuantitasasi untuk anomali regional kita pada posisi yang bersesuaian dengan posisi anomali CBA. Nah, setelah kita dapatkan pada masing-masing posisi untuk nilai CBA dan juga regionalnya, kita bisa menghitung anomali residual berdasarkan nilai CBA dan estimasi regional tersebut sebagaimana ilustrasi di slide yang paling awal tadi. Nah, selanjutnya untuk polinomial, ini kurang lebih ilustrasinya. Kita punya anomali CBA kurang lebih seperti ini atau Boge anomali. Kemudian kita mencoba mendekati dengan polinomial bisa orde 1 atau orde 3 seperti itu. Nah, residualnya kita bisa mendapatkan residual anomali untuk orde 1, sedangkan ini adalah residual anomali untuk orde 3. Kurang lebih polanya hampir serupa. Kalau dilihat lebih detail, mungkin kita bisa mendapatkan nilai anomali yang lebih negatif di bagian ini dibandingkan yang orde 1, regional orde 1, dan juga di sini mungkin ada anomali positif tapi di sini cenderung relatif 0. Nah, ini tentu saja perlu di cross check dan dianalisis dengan daerah penelitian sehingga kita bisa menentukan mana yang lebih sesuai, apakah orde 1, apakah orde 2 atau orde 3 dan seterusnya, atau menggunakan metode pemisahan yang lain begitu. Nah, bagaimana caranya untuk polinomial ini? Kita mencoba menunjukkan ilustrasi sebagai berikut. Jadi pendekatan polinomial ini kita mencoba mendeskripsikan terlebih dahulu untuk pendekatan anomali regionalnya. Jadi karena di sini kita bisa tunjukkan secara matematis untuk orde 1, orde 2 atau orde 3. Nah, di sini tunjukkan untuk contohnya misalkan orde 3. Nah, karena suatu anomali ini kita akan melakukan regresi polinomial, maka kita juga perlu melibatkan data observasi untuk kita coba pilih mana yang paling sesuai untuk regresi polinomial tersebut dengan notasi matriks D sama dengan G besar dikali M, di mana D ini merupakan data, kemudian G itu adalah matriks untuk distribusi koordinat berupa koordinat X, dan juga M itu adalah nilai koefisien dari persamaan untuk pendekatan regional kita. Maka kita mencoba menghitung nilai M untuk koefisien pendekatan matematis dari regional, merupakan perhitungan secara inverse matrix. Untuk pendekatan regresi atau least square, kita bisa menggunakan solusi dari bentuk yang seperti ini, yaitu M sama dengan inverse dari G transpose dikali G dikalikan ini G transpose dikali D. Jadi ini inverse-nya ada di dalam kurung ini. Nah, dari situ kita akan menghitung atau mendapatkan M dengan memasukkan nilai data observasi dan kombinasi dari bentuk G untuk perhitungan inversi ini. Oke, ilustrasinya misalkan kita gunakan contoh data seperti ini. Jadi kita bisa lihat posisi untuk koordinat dan juga misalkan data CBA. Ya, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya untuk membahas terkait dengan perhitungan. Terima kasih.